lagi dengan NIM 2241901004. Saya SPP Jalurani dengan NIM 224103210006. Saya dengan teman Kapil Oleh Balkis dengan NIM 22210301042. Saya Muhammad Alda dari Institut 2030-139. Baik, di sini judul jurnal yang sudah dibuat ialah menggagas komunikasi Islami, membangun dialog yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali secara mendalam mengenai konsep, fungsi, serta prinsip dasar komunikasi Islam, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang beragam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monash University sepanjang 1 September 2023 hingga Januari 2024 menunjukkan ujaran kebencian paling banyak muncul di Twitter sebanyak 51,2%, di Facebook sebanyak 45,15%, dan Instagram sebanyak 3,34%. Riset ini mengelompok ujaran kebencian dalam 6 kategori. Yang pertama, serangan terhadap identitas, hinaan, ancaman atau hasutan, kata-kata kotor, seksual atau vulgar, dan lain-lainnya. Hasilnya, kategori serangan terhadap identitas mendominasi untuk ujaran kebencian sebanyak 1.230.968, hinaan sebanyak 104.664, kata-kata kotor 42.267, ancaman atau hasutan 39.153 teks, seksual atau vulgar 3.528 teks, dan lain-lainnya sebanyak 5.665 teks. Melalui jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islami dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks dialog modern. Adapun konsep komunikasi Islam, yaitu teori komunikasi dalam ajaran Islam selalu berlandaskan pada perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama berperan sebagai adapun konsep komunikasi Islam, yaitu teori komunikasi dalam ajaran Islam selalu berlandaskan pada perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian ada qaulan ma'rufah. Allah berfirman, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan baik. An-Nisa ayat 5. Dalam konteks ini bisa diambil pelajaran percakapan yang membawa manfaat menghasilkan kebaikan. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus menjaga ucapan kita tidak mengandung kata-kata yang tidak berarti. Setiap yang kita ucapkan seharusnya selalu mengandung nasihat dan memberikan perkataan yang baik kepada umat-umat lainnya. Sudah dipaparkan materi-materi yang kita tulis dalam bentuk jurnal. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun konsep komunikasi Islam, yaitu teori komunikasi dalam ajaran Islam selalu berlandaskan pada perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama berperan sebagai panduan perilaku serta sebagai pesan bagi masyarakat yang mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan ketentuan ilahi. Al-Quran menyediakan sejumlah kata kunci yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi. Salah satu istilah penting yang disebutkan adalah al-bayan. Selain al-bayan, Al-Quran juga menggunakan istilah al-qaul untuk menjelaskan konsep berbicara atau ucapan. Yang pertama ada kejujuran, as-sidik. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, keadilan. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles Merriam dan dalam Miriam Widiharjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern dan ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Di dalam etika komunikasi berlaku prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan dalam komunikasi di sini maksudnya komunikator mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta bebas menyampaikan pikiran, ide, gagasan, dan pendapat kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau melalui komunikasi langsung ataupun melalui media. Yang terakhir, tabayun. Menurut Jati Wahyuni dalam jumlahnya bahwa tabayun merupakan mencari kebenaran atau bukti. Sehingga Jati Wahyuni menyebutkan bahwa tabayun adalah menurut seseorang penerima berita untuk berhati-hati. Melalui komunikasi manusia dapat mengekspresikan dirinya, membentuk hubungan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Lebih dari itu, komunikasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam bukan hanya sekedar pertukaran pesan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran, etika, dan niat untuk mendorong kebaikan. Selanjutnya, untuk fungsi komunikasi Islam, menurut William Gordon mengidentifikasi 4 fungsi utama. Yaitu yang pertama, komunikasi sosial dianggap sangat penting untuk membangun konsep diri, mewujudkan potensi diri, mempertahankan kelangsungan hidup, mencapai kebahagiaan, mengurangi tekanan dan ketegangan, serta bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, komunikasi ekspresif berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berbagai perasaan atau emosi. Yang ketiga, komunikasi virtual adalah membentuk komunikasi yang umumnya dilakukan secara kolektif
dan seringkali berwujud upacara atau perayaan tertentu. Fungsi yang keempat adalah komunikasi instrumental, adalah menjadi komunikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam memberikan informasi, mendidik, memotivasi, mengubah sikap atau keyakinan, hingga mempengaruhi perilaku atau menggerakkan tindakan. Prinsip dasar komunikasi Islam. Komunikasi dalam Islam memiliki prinsip-prinsip unik yang membedakan dari pendekatan komunikasi lainnya, yaitu ada qaulan sadida. Qaulan sadida dalam Al-Quran disebut 2 kali, yaitu dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Adapun ayat yang kedua, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ada juga perkataan qaulan baligh. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpaling kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berkekas pada jiwa mereka. Kemudian ada qaulan maisyurah. Allah berfirman, jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut. Kemudian ada qaulan layyinah. Islam mengajarkan agar setiap orang berbicara dengan perlembutan kepada siapapun. Dalam situasi apapun, komunikator disarankan untuk berinteraksi dengan yang makhluk. Untuk fungsi komunikasi Islam, menurut William Gordon mengidentifikasi 4 fungsi utama. Yang pertama, komunikasi sosial dianggap sangat penting untuk membangun konsep diri, mewujudkan potensi diri, mempertahankan kelangsungan hidup, mencapai kebahagiaan, mengurangi tekanan dan ketegangan, serta bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, komunikasi ekspresif berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berbagai perasaan atau emosi. Yang ketiga, komunikasi virtual adalah membentuk komunikasi yang umumnya dilakukan secara kolektif dan seringkali berwujud upacara atau perayaan tertentu. Fungsi yang keempat adalah komunikasi instrumental, adalah menjadi komunikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam memberikan informasi, mendidik, memotivasi, mengubah sikap atau keyakinan, hingga mempengaruhi perilaku atau menggerakkan tindakan. Prinsip dasar komunikasi Islam. Komunikasi dalam Islam memiliki prinsip-prinsip unik yang membedakan dari pendekatan komunikasi lainnya, yaitu ada qaulan sadida. Qaulan sadida dalam Al-Quran disebut 2 kali, yaitu dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Adapun ayat yang kedua, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ada juga perkataan qaulan baligh. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpaling kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berkekas pada jiwa mereka. Kemudian ada qaulan maisyurah. Allah berfirman, jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut. Kemudian ada qaulan layyinah. Islam mengajarkan agar setiap orang berbicara dengan perlembutan kepada siapapun. Dalam situasi apapun,
komunikator disarankan untuk berinteraksi dengan yang maha hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian ada qaulan ma'rufah. Allah berfirman, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 3. Dalam konteks ini bisa diambil pelajaran percakapan yang membawa manfaat menghasilkan kebaikan. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus menjaga ucapan kita tidak mengandung kata-kata yang tidak berarti. Setiap yang kita ucapkan seharusnya selalu mengandung nasihat dan memberikan perkataan yang baik kepada umat-umat lainnya. Sudah dipaparkan materi-materi yang kita tulis dalam bentuk jurnal. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum